Ini hari ini orang baru satu ayat ngomongnya jutaan kali. Jadi kan hancur lebur. Rasulullah juga bilang, kalau agama itu disampaikan oleh orang yang fasik, orang yang bodoh, ya hancurlah dunia ini. Tiupan seruling di sini yang dimaksud itu lengkingan iblis, cerita iblis, itu adalah kaitannya dengan ini loh penanda akan dimulainya apa itu pelecehan terhadap perempuan. Tapi intinya itu sebenarnya saya ingin menarik cara beragama yang ke arah lebih tengah, lebih lunak. Jadi intinya musik itu tidak haram. Sebagaimana bicara itu juga tidak haram. Bicara itu bisa haram, bisa wajib, bisa halal, tergantung apa kontennya. Nah ini Celave antiseptik. Nah, ini keren ini. Kita pakai ini untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Kemudian saya duduk. Oke. Ya. Apa kabar Gus Fuad? Ya, alhamdulillah kabar baik. Mana Mas? Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sowan ini. Saya ngobrol bincang santai nih dengan Gus Fuad. Oke, gimana? Ya, kaitannya dengan keseharian Gus Fuad ya, yang notabene adalah background sebagai kiai, tapi punya intens di dunia musik. Nah, gimana nih pendapat Gus Fuad mendapat julukan kiai nyentrik? Ya kalau saya julukannya nggak penting ya, karena hidup itu kan harus memperjuangkan sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Saya orang menyebut saya kiai, kebetulan ada pesantren di sini. Pesantren di sini itu ya ada kelas untuk tahfidz. Dan produk kami sudah ada yang juara internasional. Tahfidz itu hafalan Quran. Kemudian kita juga
sekaligus juga pondok kitab mempelajari kitab kuning lah, dari mulai ilmu alat sampai ilmu apa itu fikih, ilmu tasawuf semua di sini. Kemudian itu kan salah satu cara edukasi kepada manusia, kepada umat. Karena saya punya keyakinan bahwa apa itu tugas profetik, tugas kenabian itu kan menyebarkan kasih sayang, dan orang itu hanya bisa berkasih sayang kalau memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah mencerdaskan, memberi pengetahuan dan seterusnya gitu. Kenapa saya bermusik gitu ya? Dengan resiko banyak juga yang tidak setuju sebenarnya. Misal kiai nyentrik pakai topi kayak gini. Tapi kan bisa dilihat juga di YouTube itu, misalnya saya pas lagi pakai serban, saya pas lagi ngajar, atau saya lagi ngobrol, atau bahkan saya lagi njatil, joget kan gitu. Tidak di panggung pas nyanyi gitu ya. Dan bagi saya sebutan nggak penting, dan orang menganggap saya apapun tuh bagi saya itu nggak penting. Yang bagi saya penting itu apakah saya sudah berusaha memperjuangkan apa yang saya yakini kan. Nah, kebetulan di samping ada pesantren di sini kan saya juga sudah lama berdakwah dengan cara-cara yang berbeda gitu. Misalnya lewat sastra sudah kita lakukan juga, kemudian lewat seni rupa saya pelukis juga kan gitu. Kemudian sekarang lewat musik kan. Nah, musik ini memang gitu, ada beberapa sebab mengapa saya memutuskan untuk juga bermain musik kan. Jadi ada sekelompok ustadz gadungan yang mulai menyebarkan Islam yang tidak rasional. Salah satunya wujudnya adalah secara membabi buta mengharamkan kesenian, termasuk diantaranya adalah musik kan itu. Nah, mereka selalu mengutip hadis tentang Rasulullah menyebut suara seruling itu sebagai lengkingan iblis gitu. Mereka lupa bahwa konteks Rasulullah bersabda suara seruling itu lengkingan iblis, itu kaitannya dengan pada waktu itu Rasulullah sedang bersama keluarga itu di satu tempat semacam lapangan tempat kayak kalau di sini sekaten atau namanya itu pasar malam kan itu. Nah, di situ itu ada satu venue yang acaranya itu adalah striptease yang melecehkan perempuan, mengeksploitasi perempuan. Nah, kira-kira pemilik tiket itu, cara memberitahu pemilik tiket untuk segera masuk ke arena itu adalah dengan suara tiupan seruling. Tiupan seruling di sini yang dimaksud itu lengkingan iblis, jeritan iblis. Itu adalah kaitannya dengan ini loh penanda akan dimulainya pelecehan terhadap perempuan. Jadi bukan suaranya sendiri, karena Nabi sendiri juga bersabda bahwa seindah-indah suara itu adalah suara seruling yang ditiup oleh Nabi Daud. Kan gitu. Yang membuat burung yang terbang di angkasa saja bisa berhenti. Air yang menetes itu berhenti di udara karena keindahannya. Dan juga Rasulullah menyampaikan bahwa Tuhan itu, Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Nah, kadang-kadang secara serampangan, karena memang mungkin pemahaman Islam yang setengah-setengah gitu. Hari ini kan banyak ustadz yang dalam tanda petik itu tidak pantas lah untuk bicara, untuk bicara tentang Islam gitu. Dan untuk hal ini pun mereka kasih pembenaran juga, kasih apologi juga. Balingani walau ayah Nabi pernah bersabda, sampaikan kepadaku meskipun satu ayat. Padahal yang dimaksud Nabi itu bukan kamu punya satu ayat kamu menyampaikan, enggak. Para sahabat itu khawatir kalau keliru dalam menyampaikan agama, sampai mereka tidak mau menyampaikan agama biar Rasulullah saja. Padahal Rasulullah sudah mendidik mereka dengan ribuan ayat kan gitu, dan mereka paham. Tapi karena mereka saking hati-hatinya, satu ayat pun mereka tidak mau bilang. Maka Rasulullah bilang, balingani walau ayah. Ya sudah, kalau kamu khawatir keliru, sampaikan dari itu satu ayat saja lah. Nah gitu. Ini hari ini orang baru satu ayat ngomongnya jutaan kali. Jadi kan hancur lebur. Rasulullah juga bilang, kalau agama itu disampaikan oleh orang yang fasik, orang yang bodoh, ya hancurlah dunia ini. Gitu. Nah, hari-hari ini kita masih prihatin dengan dunia keberagamaan, bukan keberagaman, keberagamaan kita di Indonesia. Karena mayoritas Islam ya tentu saja yang menjadi suspend
Nah, paling utama tentu saja kelompok Muslim kan. Nah, saya sebagai salah seorang Muslim berkewajiban untuk meluruskan hal seperti ini. Nah, musik ini bagi saya krusial sekali. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani itu di kitab Marah Labid itu sampai menyampaikan, mengutip satu hadis, tidak ada nabi yang suaranya itu fales, tidak ada nabi yang suaranya tidak indah. Gitu. Makanya ada semacam jargon di pesantren. Semua wali itu, semua kasih Tuhan yang melanjutkan Rasulullah itu suaranya indah. Kalau nggak indah fales pasti bukan wali kan itu. Nggak ada nabi kok suaranya fales. Ini katanya jangan musik lah. Dan nanti banyaklah teori tentang bagaimana hubungan antara musik dengan Islam gitu ya, berkaitan dengan proses penciptaan. Nanti bisa dilihat juga di vlog-vlog saya yang lain atau di podcast saya yang lain. Tinggal dicari aja di YouTube kan banyak penjelasan besar mengenai musik. Tapi pada intinya ini saya bermusik itu terlepas orang tidak suka atau suka itu bagi saya nggak penting, karena bagi saya yang penting saya kan suka dan saya tidak merasa salah, benar dan harus saya lakukan kan gitu dengan saya suka apapun. Tapi intinya itu sebenarnya saya ingin menarik cara beragama yang ke arah lebih tengah, lebih lunak, bukan seperti yang kita lihat ini mengeras gitu, menyamping, menjauh dari yang seharusnya. Karena khairul umur awsatuha kan gitu, yang sebaik-baik urusan apalagi agama itu yang tengah pas gitu, yang sesuai dengan maqasid agama, yaitu kasih sayang dan perdamaian. Maqasid itu tujuan utama gitu. Apapun itu semua harus sesuai dengan tujuan utama gitu. Maka apapun itu boleh ditolak kalau bertentangan dengan tujuan utama. Kira-kira kayak gitu, Mas. Ya. Ini tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya mau saya tanyakan. Udah komplit ini Gus. Nah, ini aja nih sebentar. Ini kan dekat dengan musik ya. Boleh diceritakan ini Gus. Kalau tadi misi udah ya dengan media musik mencairkan dan lebih bisa masuk ke ranah umat ya. Ini itu. Dan kalau Rova sendiri, Gus Mat kan ada band ya, band yang itu aliran musiknya rock. Ya sebenarnya kita mulainya kan dari rock ya. Kemudian sekarang berkembang karena Irova itu kan sebenarnya singkatan dari Rodatul Fatihah, nama pesantren kan gitu. Nama pesantren kita. Rova itu bisa diartikan juga sesuatu yang cita-cita yang tinggi kan bisa. Kalau ilmu nahwu sharaf, Rova itu adalah apa itu? salah satu cara membaca apa itu, apakah A, apakah I, apakah U kan gitu. Jadi pada intinya Rova itu kan komunitas ya, band yang berbentuk komunitas. Jadi mungkin berbeda dengan band-band yang konvensional. Rova ini band yang siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh bergabung. Makanya pertama itu yang kita anunya kan ke rock kan, sampai kita bikin apa itu jargon ya, rock solawat kan gitu. Karena memang saya sendiri pada dasarnya suka musik rock. Kemudian teman-teman yang bergabung pada awal-awal itu kecenderungannya juga main rock kan gitu. Kemudian ada juga teman-teman yang suka jazz. Ya, kita bikin lagu jazz kan itu. Kemudian ada juga teman-teman yang suka keroncong ya. Ya, kita bikin keroncong gitu ya. Kita bikin mini album keroncong juga sudah, Mas. Kemudian dangdut. Kemudian apa ya? Pop. Nah, ini yang akhir-akhir ini lagi agak intensif pop. Dan juga lagu koplo. Nah, jadi band koplo gitu. Jadi ya karena ini komunitas ya, apa itu aliran musik itu menyesuaikan dengan ini, dengan teman-teman yang kebetulan sedang bergabung kan gitu. Karena tidak ada ikatan yang ketat gitu di sini. Kapan aja apa itu ada waktu dan ingin berpartisipasi, gabung. Nanti kalau ada kegiatan pribadi atau dengan grup lain yang apa itu sedang membutuhkan tenaganya, bisa sementara tidak bergabung dulu kan gitu. Nanti ya komunitas kan gantian. Itu sudah sejak kapan Gus yang untuk intens di dunia musik? Kalau dulu kan awalnya dari seni lukis, kemudian sastra. Sastra dulu baru seni lukis. Sastra dulu baru lukis. Kemudian mulai kritis untuk bermusik. Musik itu
Komunitas Rofa itu ya kira-kira 3 tahun lalu, kira-kira 3 tahun lalu. Dan memang saya kan ada target di musik ini. Saya kira-kira apa ya, di dunia musik itu ya saya kasih waktu 10 tahun lah. Habis itu nanti mungkin saya tidak lagi di musik gitu. Rencana saya begitu. Dalam 10 tahun itu kira-kira ya saya targetkan menulis 100 judul lagi. Ini 3 tahun, baru 3 tahun alhamdulillah sudah sekitar 60-an lagi. Separuh lebih, baru 3 tahun. Ya. Masih ada 2/3. Iya. Dan nanti kan tinggal perform gitu. Nah kebetulan ini lagi musim lockdown macam-macam, jadi nggak bisa terbatas perform kecuali live streaming. Iya, sambil berproduksi lah. Mungkin cukup ya, semua sudah terwakili dari apa yang dikatakan dari Iswa tadi. Oke. Padahal di sini ada rentetan 7 pertanyaan. satu jawaban. Jawab dah. Ini penting banget semuanya. Untuk terakhir Gus. Ya. Sebagai closing statement. Pesan untuk ya universal aja. Enggak itu harus muslim, enggak itu harus milenial, semuanya. Untuk pesan-pesan. Ketika ini closing statement ya. Jadi intinya musik itu tidak haram. Sebagaimana bicara itu juga tidak haram. Bicara itu bisa haram, bisa wajib, bisa halal, tergantung apa kontennya. Musik juga begitu, kan itu. Tergantung bagaimana musiknya. Musiknya bagus, ya itu wajib, kan gitu. Musiknya jelek, ya haram, kan gitu. Kemudian secara umum begini. Ini kan ada fenomena dalam tanda petik itu kan mabuk agama ya di Indonesia itu. Entah itu Islam, entah itu agama yang lain gitu. Sebenarnya kan begini, di dalam Islam itu Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasul, apakah agama itu? Jawab Rasulullah itu, agama itu nasihat. Nasihat itu bukan bicara. Kalau kita kan sekarang mengartikan nasihat itu orang sedang bicara itu bernasihat. Enggak. Agama itu nasihat. Nasihat itu apa yang dimaksud itu? Kehendak baik. Untuk siapa Rasul? Ya untuk dirimu sendiri dan untuk sesama. Dan karena itulah yang dicontohkan para nabi dan rasul. Karena itulah perintah Tuhan. Jadi yang namanya beragama itu berkehendak baik, kan gitu. Nanti jelaskan dengan kehendak baik itu kita akan mencapai kasih sayang, kita akan mencapai cinta, kita akan mencapai perdamaian. Apapun yang kita lakukan, meskipun ritual kita rajin, kalau kita itu masih ada kehendak-kehendak tidak baik, kehendak jahat, berarti sesungguhnya dia tidak beragama, atau bahasa anunya itu kafir, kan gitu. Tapi kalau apapun dia selalu berkehendak baik, itulah dia beragama. Beragama itu gampang. Orang itu menurut kriteria agama itu orang baik, orang soleh, atau orang tidak baik. Gampang aja. Saya punya 5 teman. Oh ini teman ini kok baik sekali. Saya nggak usah perhatikan agamanya apa itu ritual